Semua jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung dalam ibadah online bersama Gereja EFGF Sintang. Tentunya kami percaya kita semua senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini merupakan suatu sukacita bagi kita semua karena kita dapat berkumpul dalam komunitas kita masing-masing untuk bersama memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, jika Anda belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalakan notifikasinya untuk pemberitahuan ibadah selanjutnya. Kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu kembali berjumpa bersama Gereja EFGF Sintang dalam online service minggu ini. Saya percaya setiap kita berada dalam sukacita. Mari sebelum lebih jauh kita memuji, menyembah nama Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat minggu hari ini. Sukacita Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami. Amen. Terima kasih Bapa, karena bersama keluarga dan seisi rumah kami akan memuji, menyembah-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, akan bersukacita. Sebab sukacita surga dicurahkan di setiap rumah-rumah kami. Dan kami tahu pujian dari dasar hati kami itu yang menyukakan hati Tuhan. Sungguh biar dengan sukacita yang luar biasa kami mengalu-alukan Engkau Tuhan. In Jesus name, haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau nyanyikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita. Karena Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita bersama-sama dengan keluarga kita bersukacita. Sukacita yang penuh Tuhan sediakan buat kita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat,
Mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama, yang di rumah ambil Alkitabnya dan kita angkat bersama-sama dan kita mau deklarasikan good news kita bersama-sama. Mari kita katakan, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Connect with God, make disciple, people is our mission. Yeay. Tuhan membawa kita berjalan dalam pengharapan yang pasti di dalam Dia. Ibrani 6 ayat 19 berkata, bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, dan yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Intimasi bersama dengan Tuhan, biarlah itu yang kita temukan di dalam penyembahan kita pada hari ini, bahwa kami connect to God, terhubung langsung dengan Engkau pribadi yang luar biasa.
Bapakku yang di surga. Oh, bawalah pujian yang keluar dari mulut kita. Bawa setiap pujian yang keluar dari dasar hati kita menjadi pernyataan iman di dalam Dia, bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Oh, Yesus, kami menanti-nantikan-Mu dengan kekuatan yang baru, dengan kekuatan yang baru. Kami bawa di hadapan-Mu kantong anggur yang baru. Mari isi padukan kami, Tuhan. Kami berseru, Hosana bagi Sang Raja, Hosana bagi Sang Raja. Sebab hanya dekat Allah saja ada ketenangan di dalam jiwa kami, dan harapan kami ada di dalam-Mu, Tuhan. Sama-sama kita mau berkata dengan penuh iman. Haleluya Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Berapa banyak yang berpengharapan? Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan kita sudah bernyanyi menyembah Tuhan. Saya percaya hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu, kehadiran-Mu, kebaikan-Mu. Kami siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, bahkan dimanapun kami berada, Tuhan, yang menangkap daripada ibadah online ini, Tuhan. Tuhan Yesus yang menjamah kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan Alkitab-mu, bukumu. Hari ini kita akan belajar dari satu topik yang sangat luar biasa sekali, hidup sebagai pemenang. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, tentu kita akan sangat senang mendengar nama pemenang, ya. Setiap orang ingin menang dalam semua hal, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus belajar bagaimana sih kehidupan seorang pemenang, ya. Kita akan sangat senang sekali apabila mendengar kesaksian-kesaksian pemenang-pemenang, saudaraku, menang dari dosa, dari masalah, ya, menang menghadapi penyakit Covid dan sebagainya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Satu ayat saja, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita membacanya. 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, sebab Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita, Bapak Ibu Saudara, dengan saya adalah orang-orang lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang sudah membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Nah, apa pesan firman Tuhan yang ingin kita pelajari hari ini? Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa pesannya adalah bahwa yang pertama sekali, bahwa orang yang pemenang bukan berarti tidak pernah kalah. Bukan berarti orang yang tidak pernah gagal. Ya, kita adalah produk-produk gagal yang Tuhan ambil, ya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya, Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang gagal yang diubah menjadi berarti dengan karya di kayu salib. Yang setuju dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, karena kita adalah orang yang pernah gagal, dan seringkali juga dalam kehidupan kita juga sehari-hari masih kita menemui kita gagal. Tapi orang pemenang adalah orang yang gagal, yang berusaha untuk lebih baik lagi. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jangan Bapak Ibu Saudara terus terpuruk oleh kegagalan hidup kita. Tetapi mari kita coba sembuh, mari kita coba bangkit. Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang yang saya layani, ya Bapak Ibu Saudara, khususnya di dalam keluarga-keluarga, mereka gagal menjalani bagaimana hidup berkeluarga di dalam Tuhan. Ada yang mau berubah, puji Tuhan, ya, keluarga mereka dibangkitkan dan bahkan lebih baik lagi. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara, keluarga yang ketika mereka gagal di dalam menjalani hidup berkeluarga, mereka berkata, waduh, tidak mungkin baik lagi. Suami saya tidak bisa berubah lagi, istri saya tidak berubah lagi, anak-anak saya, waduh, udah susah berubahnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kalau kita tidak keluar dari kegagalan kita? Apa yang terjadi kalau kita terus meratapi kegagalan kita dengan menuding, ya, pasangan kita, keluarga kita, dengan kata bahwa itu adalah semua karena salah dia? Kita tidak akan pernah bisa seperti yang sudah firman Tuhan sampaikan di Roma 8 tadi ayat 37. Bahkan Alkitab berkata tadi, kita lebih dari orang-orang yang menang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang menang pasti menerima hadiah, orang yang menang pasti menerima piala, orang yang menang pasti menerima piagam. Tetapi Alkitab berkata, orang-orang yang percaya kepada Kristus karena Dia itu lebih daripada orang-orang itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari, ya, saya katakan, ya, kita masih kadang-kadang harus terus belajar. Itulah namanya disempurnakan semakin sempurna dengan Tuhan, ya. Jadi
Bapak Ibu Saudara, ya kita harus menyikapi setiap permasalahan itu dengan benar. Ya mungkin juga saya sebagai seorang bapak ya masih kadang-kadang gagal ya untuk menyikapi komunikasi dengan anak-anak. Ya, tanpa sadar kadang-kadang kita melakukan yang menyakitkan hati mereka dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita. Tidak menepati janji, membuat mereka kecewa. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai seorang ayah tidak segan-segan untuk minta maaf dengan anak saya, karena itu akan menyembuhkan saya, menyembuhkan anak-anak. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya berkata dengan mereka, tolong doakan papi supaya bisa menjadi seorang pemenang. Sebagai seorang suami tentunya juga masih sering juga gagal di dalam komunikasi, dalam perbuatan. Ya, sadar atau tidak sadar kadang-kadang kita menyakiti pasangan kita, istri menyakiti suaminya, suami menyakiti istri, anak-anak menyakiti orang tua, demikian sebaliknya. Kita gagal lagi, tetapi firman Tuhan berkata tadi bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang, bahwa orang yang pemenang adalah bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi orang gagal yang mau berubah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah saat ini juga apa yang kita alami dalam masa yang gagal. Kita merasa bahwa kita adalah seorang yang pria yang gagal, seorang ibu yang gagal, ya, papa yang gagal, anak yang gagal, melakukan usaha yang gagal, saudaraku. Ya, hari ini ada jalan keluar bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, untuk tetap, ya, seperti dikatakan di sana bahwa kita adalah menjadi orang yang lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang mengasihi kita. Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihi saya, dan itu menjadi suatu energi bagi kita. Itu suatu semangat bagi kita untuk keluar dari kegagalan kita, untuk keluar dari keterpurukan kita. Karena ada satu pribadi yang mengasihi kita, yang percaya dengan saya, katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yuk, mari kita berubah Bapak Ibu Saudara. Mari kita, saudaraku, ya, keluar dari kegagalan kita. Karena orang, saya katakan tadi, orang pemenang adalah orang yang pernah gagal tapi mau berubah lagi. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang akan membuat kita menjadi seorang pemenang. Yang pertama, apa itu saudaraku? Yang pertama adalah kita harus memiliki suatu pemikiran, suatu mindset, suatu kebenaran dalam hidup kita, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hambatan, itu adalah tantangan, bukan masalah. Hambatan itu adalah tantangan, bukan masalah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa tersakiti, kalau kita merasa tersinggung, terhina, bahkan sampai jatuh sakit hati, ya saudaraku, kita jangan jadikan itu menjadi masalah. Ya, jangan jadikan masalah. Saya katakan jangan dijadikan, tapi jadikan tantangan, saudaraku. Bapak Ibu Saudara, tidak gampang mengampuni, saya tahu itu. Orang yang disakiti, ya, disindir, bahkan dihina, disepelekan, bahkan dianggap tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara, itu pasti sangat menyakitkan. Tapi kita belajar hari ini, orang yang pemenang tidak menjadikan itu menjadi suatu masalah atau hambatan, tapi menjadi suatu tantangan. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika saya juga mengalami, tentunya kita mengalami bagaimana, ya, disakiti, disepelekan, dianggap tidak ada apa-apanya. Ya, saya merasakan tersinggung, sakit hati. Saya mengambil, ya, berpuasa, saudaraku, berpuasa baik, berdoa baik, tapi kita berpuasa, kita berdoa, kita tidak mengambil keputusan. Ya, saudaraku, sama saja ketika kita berdoa dan berpuasa kita mengambil keputusan. Saudaraku, ketika saya berdamai dan minta maaf, itu luar biasa sekali, Tuhan melakukan pemulihan. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara, ya, hanya orang-orang yang mau membuka pintu hatinya yang akan dipulihkan Tuhan. Satu rumah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak buka jendelanya, rumah itu akan tetap gelap.
Tapi ketika kita buka jendela, maka cahaya akan masuk ke rumah itu. Maka kita akan bisa melihat kotoran-kotoran yang ada mungkin di rumah itu. Sehingga kita bisa bersihkan Bapak Ibu Saudara. Saudara dengan saya dibersihkan oleh firman yang menerangi hati kita. Jadi apapun itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jadikan itu bukan sebagai hambatan, tapi sebagai tantangan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, untuk jadi seorang pemenang itu tidak gampang. Ya, itu pemenang. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saat ini mungkin juga Bapak Ibu Saudara sedang berusaha. Ya, sedang melakukan kegiatan bisnis, tapi kita menjumpai diri kita tidak memiliki uang atau modal yang cukup. Jangan kita jadikan itu Bapak Ibu Saudara menjadi suatu hambatan. Bagaimana mungkin pastor saya bisa melakukan kegiatan bisnis? Ya, bagaimana mungkin? Saya tidak ada modal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadikan itu tantangan, itu akan menjadi pemicu bagi kita untuk meraih kesuksesan Bapak Ibu Saudara. Banyak kesaksian. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang semakin terhimpit, semakin kreatif, Tuhan bisa lakukan banyak hal. Ya, ketika kita dipercaya di dalam kegiatan ekonomi bisnis kita, akan banyak orang yang bisa memberikan modal dengan kita, saudaraku. Banyak cara Tuhan, saudaraku. Ya, oleh karena itu mari kita jadikan jangan menjadi suatu hambatan, tapi itu tantangan. Kalau tantangan, saudaraku, itu makin membuat orang semangat. Ya, kalau kita ditantang, itu akan memacu kita untuk berkembang. Tapi kalau hambatan, waduh, itu akan menghalangi kita untuk berjalan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, ya, mari belajar dari pengalaman. Mari belajar dari pengalaman. Bapak Ibu, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan mau jatuh di lubang yang sama. Pengampunan Tuhan cukup bagi kita. Istri kita mungkin memaafkan kita, suami kita mengampuni kita, anak-anak kita mengampuni. Tetapi jangan kita mengulangi hal yang sama. Belajar dari pengalaman, itu adalah ciri-ciri orang yang akan menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu ya kita gagal dalam hal apa. Setiap kita pasti tahu kelemahan dan kekurangan kita. Kalau engkau mau jadi pemenang, harus belajar dari pengalaman. Bapak Ibu Saudara, saya tahu di mana sisi-sisi lemah hidup saya. Saya harus berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara harus berjaga-jaga. Jangan bermain-main dengan dosa. Wah, enggak apa-apa, enggak ada yang melihat. Oh, enggak apa-apa. Nanti minta ampun. Itu bermain-main dengan masalah. Hanya menunggu waktu saja Bapak Ibu Saudara. Ya, dosa itu dia kalau sudah dia menguasai kita, kita tidak bergerak. Jadi oleh karena itu harus belajar dari pengalaman Bapak Ibu Saudara. Kalau kita gagal dalam bisnis, harus belajar dari pengalaman yang salah. Oh, sistem bisnis begini tidak baik. Kita harus gunakan sistem bisnis yang mengasihi Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Ketika engkau gagal dalam hubunganmu dengan pacarmu, ya, kau harus belajar dari pengalaman. Apakah engkau hidup berpacaran itu di dalam kekudusan? Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dari setiap pengalaman-pengalaman kita. Firman Tuhan mengajar kita untuk teguh dan kuat. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu dengan apa kita saat ini, ya, kelemahan apa yang menguasai kita. Apakah ada di antara kita yang masih dikuasai oleh pornografi, ya, percabulan, perselingkuhan, ketidakjujuran, gosip, sakit hati, amarah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mendapat kasih karunia dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, harus kita jadikan itu menjadi suatu pengalaman untuk melompati setiap kelemahan kita, sehingga kita bisa berlari. Karena firman Tuhan berkata, karena ada satu pribadi yang mengasihi kita. Ya, di Roma tadi, Roma 8, ada satu pribadi. Kita bisa menjadi lebih dari orang-orang yang menang karena dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi saya Bapak Ibu Saudara. Karena dia mengasihi semuanya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pesan firman Tuhan yang ingin sampaikan. Dan saya rindu kita mengambil sikap berdoa, saudaraku. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan melewatkan
hari-hari ini untuk menjadi orang-orang yang pemenang dalam setiap sisi kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara masih lemah, saudaraku masih gagal, tidak apa-apa, mari bangkit kembali ya. Tapi jangan kita dikuasai dan jangan sampai kita putus asa, karena pertolongan Tuhan cukup bagi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita arahkan pemikiran kita kepada Tuhan. Haleluya. Tolong kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang lebih dari yang menang. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dalam sikap berdoa, kau arahkan hati dan pemikiranmu kepada Bapa di surga, dan biarkan Roh Kudus menjamah hatimu. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Yang tahu lagu ini kita nyanyikan dengan semangat. Nyanyikan dengan kuat. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu Saudara, oh datang kepada Tuhan. Kita katakan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai menerpa hidupku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Kita katakan sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Yang menjadikan Tuhan perisainya, angkat tanganmu. Saat badai hidup menerpaku, oh firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Ada firman Tuhan yang menghibur engkau dengan saya hari ini, bahwa Tuhan berkata Dia mengasihi kita. Jangan katakan tidak ada yang mengasihimu. Jangan katakan papa mamaku tidak mengasihiku, pasanganku tidak mengasihiku. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia mengasihi saya.
Oleh karena itu dia berkata, engkau dengan saya adalah orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau pada saat ini engkau merasa hidupmu terpuruk, mungkin kau merasa adalah orang-orang yang gagal. Hari ini firman Tuhan mengajar kita, engkau adalah orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Jangan imani itu, jangan percaya itu. Mari bangkit. Bangkit. Yang mau menata hidupnya kembali, yang mau semangat bangkit lagi, yang mau berkata aku bukan gagal, kau boleh mengangkat tanganmu. Saya akan berdoa bagimu. Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami bukan produk gagal Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah engkau ubah menjadi orang-orang pemenang dengan karya salib-Mu. Hari ini kami memutuskan Tuhan Yesus untuk bangkit dari segala kelemahan dan kegagalan kami. Dan kami akan berdiri di tengah badai, menghadapi badai, bahkan akan terbang tinggi seperti Raja Wali untuk mengalahkan setiap halangan-halangan. Itu bukan halangan, itu adalah tantangan bagi kami. Roh Kudus jamah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang sudah mengangkat tangan. Katakan, ku kan berdiri. Haleluya. 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 Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang ku berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena siapa? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi, ku kan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya bahwa dia adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, dengan saya sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.
Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Yang diberkati dengan ibadah hari ini, kau boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat daripada Bapa di surga. Diberkatilah engkau di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah sekolahmu, kampusmu, dimanapun kau berada. Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan seperti tanaman yang ditanam di tepi ilan air, yang menghasilkan pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau kerjakan berhasil. Biarlah berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan dicurahkan atas kehidupanmu. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Baru saja kita sudah memuji, menyembah, serta mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya yakin kita semua pasti diberkati melalui ibadah pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda semua yang terus memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, perpuluhan, maupun persembahan lainnya. Dan kami ingatkan jika persembahan setiap ibadah dapat dikumpulkan melalui iCare Leaders, kontak yang kami sediakan, ataupun melalui rekening bank yang kami sertakan dalam kolom deskripsi. Bergabung dalam iCare Group, yang mana iCare masih kita adakan secara online. Dan jangan lupa untuk bergabung dalam jam doa yang sudah terjadwal seperti berikut ini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda semua yang berulang tahun di bulan Juni. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekian informasi untuk minggu ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah. Sampai jumpa dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.